Setelah sebelumnya Bareskrim Polri menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli berdasarkan hasil uji forensik yang menyatakan ijazah tersebut identik dengan milik 3 rekannya satu angkatan, kini muncul babak baru dari polemik ini. Tokoh yang satu ini, Rismon Sianipar, memberi isyarat serius. Ia akan melaporkan dugaan skripsi palsu Jokowi ke Bareskrim Polri, serta menggugat ke Pengadilan Perdata. Menurut Rismon Sianipar, ada sejumlah kejanggalan dalam data akademik Jokowi semasa kuliah di Fakultas Kehutanan UGM yang layak untuk dicermati. Menurut Rismon Sianipar, skripsi dan ijazah itu ibarat satu paket. Kalau skripsi bermasalah, apalagi tidak ada, bagaimana mungkin seseorang bisa mendapat ijazah dan gelar sarjana? Langkah ini bukan semata-mata untuk menimbulkan kontroversi, tapi lebih kepada membuka kembali ruang penyelidikan setelah laporan TPUA atas dugaan ijazah palsu Jokowi sebelumnya dihentikan karena dianggap tidak ada unsur pidana. Pertanyaannya, kenapa skripsi? Kenapa bukan ijazah lagi? Menurut Rismon Sianipar, kalau skripsi Jokowi bermasalah, maka ijazahnya layak dipertanyakan. Karena dalam dunia akademik, skripsi adalah syarat mutlak untuk memperoleh gelar sarjana. Dan disinilah celah baru ditemukan. Rismon Sianipar melihat sejumlah kejanggalan, bahkan dari dokumen yang justru dirilis sendiri oleh Bareskrim saat menyatakan ijazah Jokowi asli. Apa saja kejanggalan itu? Pertama, 6 mata kuliah bernilai D dan 13 mata kuliah bernilai C. Tapi IPK bisa 3,05. Aneh. Kedua, dalam dokumen registrasi, Jokowi justru mendaftar program sarjana muda, bukan program sarjana. Tapi kenapa gelarnya insinyur? Ketiga, jumlah SKS-nya hanya 122, padahal standar kelulusan UGM saat itu di atas 140 SKS. Keempat, tidak ditemukan nilai skripsi maupun nilai KKN dalam transkrip nilai Jokowi. Kelima, pembayaran SPP semester 2 justru tercatat di tahun 1982. Tidak sesuai ritme akademik normal. Keenam KKN dilakukan setelah 3 tahun kuliah, bukan di akhir masa studi seperti lazimnya. Ketujuh KKN disebut dilakukan di Wonosegoro, Boyolali, tapi tidak ada bukti bahwa UGM pernah mengadakan KKN di sana. Semua ini menurut Rismon Sianipar perlu untuk dipertanyakan dan dipersoalkan lewat jalur baru. Bukan sekadar soal ijazah, tapi validitas akademik Jokowi secara keseluruhan. Bisa jadi, ini adalah strategi perlawanan baru setelah laporan TPUA sebelumnya dinyatakan mentok. Tapi bisa juga, ini adalah upaya menghadapkan kembali Bareskrim Polri dengan bukti-bukti akademik yang belum tersentuh secara serius. Isyarat yang diberikan Rismon Sianipar ini bisa dibaca sebagai, pertama, dorongan untuk membuka kembali penyelidikan terhadap ijazah Jokowi yang sudah dihentikan Bareskrim Polri. Kedua, menekan balik posisi Jokowi yang kini punya pegangan hukum usai Bareskrim Polri menyatakan ijazahnya asli. Ketiga, mempertanyakan dan mempersoalkan akurasi dan keabsahan data akademik Jokowi secara terbuka. Keempat, menggalang simpati dan dukungan publik untuk Roy Suryo, Dr. Tifa dan TPUA dalam mengungkap misteri yang terdapat dalam skripsi dan ijazah Jokowi. Kelima, menggugat data yang dianggap janggal, yang justru ditampilkan berasal dari Bareskrim sendiri. Keenam, memanfaatkan momentum isu pergantian Kapolri agar ke depan penanganan perkara ini lebih netral, objektif, dan tidak terpengaruh kekuasaan. Kalau benar Jokowi hanya mahasiswa program sarjana muda yang tidak mewajibkan skripsi, lalu dari mana skripsi itu datang? Dan jika memang hanya menyelesaikan 122 SKS, mungkinkah Jokowi meraih gelar sarjana insinyur kehutanan secara sah? Pertanyaan-pertanyaan ini yang akan dibawa Rismon Sianipar ke Bareskrim Polri dan Pengadilan Perdata. Langkah ini bisa jadi menjadi batu ujian terakhir bagi keabsahan gelar akademik Jokowi. Apakah ini awal dari babak baru? Akankah gugatan ini membuka kembali jalan untuk mengungkap data akademik Jokowi secara lebih terbuka dan objektif? Satu hal yang pasti, perdebatan soal ijazah dan skripsi ini belum selesai. Dan publik pantas mendapat kejelasan yang sah dan transparan. Tulis pendapat kalian di kolom komentar.
Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan mendapatkan informasi terupdate dan dapat mengikuti analisa-analisa politik terkini lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.